Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini yaitu tanpa Tuhan kita gagal. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ketiga kalinya di dalam Injil Yohanes, Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saat itu ia menampakkan dirinya kepada 7 orang muridnya saat mereka menangkap ikan di Danau Galilea. Ketujuh orang itu sendiri mungkin sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat setelah Yesus meninggal. Kebanyakan mereka adalah nelayan. Maka ketika Petrus memberitahu mereka bahwa ia akan pergi menangkap ikan, mereka pun ingin ikut. Namun malam itu mereka tidak berhasil menangkap apapun. Situasi berubah saat pagi datang. Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid tidak mengenal Dia. Lalu Yesus memanggil mereka, menanyakan apakah mereka punya ikan. Murid-murid mengakui kegagalan mereka menangkap ikan. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menangkap ikan di sebelah kanan perahu agar mereka memperoleh ikan. Perhatikanlah, perkataan Tuhan seolah memberikan suatu janji, bukan sekedar usulan bahwa mereka akan memperoleh ikan. Bukan barangkali di sana mereka akan mendapat ikan. Benar saja, ketika mereka patuh, mereka sampai tidak bisa mengangkat jala mereka karena banyaknya ikan di dalam jala itu. Yohanes kemudian mengenali bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, Dia adalah Yesus, guru mereka. Yesus menemui murid-muridnya
saat mereka gagal. Melalui apa yang dia perbuat, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Lihatlah bagaimana ia menyediakan api, arak, dan roti sebelum mereka tiba di pantai. Ia ingin murid-muridnya tahu bahwa ia memelihara kehidupan mereka, baik saat ia masih bersama-sama mereka di bumi maupun saat ia kembali ke rumah Bapa. Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan juga bahwa Dialah sumber keberhasilan, maka bergantunglah padanya dalam setiap situasi dan keadaan adalah penting, karena Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk bergantung pada Tuhan dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya hidup kami hanya bergantung sepenuhnya kepadamu, dan hidup kami hanya mengikuti setiap perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang semakin hari semakin terus ingatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.